famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita beramal sekecil apapun itu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, terima kasih atas kesediaannya mampir di gubuk saya. Ya, terima kasih karena apa ya, sebenarnya dengan adanya kita itu membuat satu acara yang dilakukan bersama-sama, ini sebenarnya membuat ada kekuatan tersendiri. Artinya gini gitu, jadi kekuatan kita sekarang untuk beribadah, maksud saya itu ya dengan berjamaah, dengan cara bareng-bareng gitu. Kalau sendirian aslinya nuabot gitu, asli berat gitu. Makanya dengan adanya jenengan itu ya akhirnya saya mau nggak mau ya jadinya ya memang terlibat begitu, terlibat. Artinya kalau dengan ini ini saya buka kitab Ibnu Katsir ini ini syarah atau penjelasan dari Al-Quran ya, tafsir Al-Quran gitu. Nah ini kalau nggak ada jenengan ya saya nggak buka ini begitu loh, maksudnya gitu. Dengan ada jenengan itu jadinya dulu yang saya pernah pelajari dibuka lagi seperti itu ya, manfaatnya kayak gitu. Terima kasih saya seperti itu. Tapi insya Allah kita nggak usah nggak usah ragu-ragu dalam melangkah gitu, apalagi kebaikan gitu. Nggak usah jangan sampai ada rasa kita itu apa sih gunanya, itu jangan sampai. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman itu mesti yakin bahwa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita beramal sekecil apapun itu kebaikan, kita akan dibalas apapun itu. Makanya ajibnya ya, atau hebatnya agama ini gimana, contohnya kayak gini, contohnya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Jel, senyum saking gampangnya itu kan. Apa ini dibalas, ini yang kayak gini nih. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kita beramal sekecil apa, kecil sekali, senyum kan kecil sekali itu diberikan pahala sebagaimana orang sedekah seperti itu. Itu ada lagi, saya akan contoh lagi supaya kita itu dalam langkah itu jangan ragu-ragu gitu. Jangan datang dari sana jauh-jauh ke sini dinilai gitu, ada pahalanya, nggak usah khawatir. Gitu. Jadi iman itu ada cabang iman, ada 77 gitu. Yang paling tinggi adalah tauhid, la ilaha illallah. Kemarin sudah ya tauhid ya, mengesahkan, meyakini bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, la ilaha illallah. Yang paling terendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Jadi jangan lewat, kemudian di jalan ada sesuatu yang berpotensi menyakitkan, duri ataupun batu ataupun hal yang bisa menyakitkan kaum muslimin gitu, orang lewat, kemudian jenengan ambil, set, digeser, dipindah, sehingga aman dari resiko kecelakaan di situ. Ada pecahan kaca ataupun apa yang bisa menyakitkan orang, diambil, digeser. Ini bagian dari iman dan ini dinilai gitu. Makanya kita nggak usah ragu dalam melangkah. Makanya insya Allah jenengan yang datang jauh-jauh dan insya Allah istiqomah setiap seminggu sekali ini semuanya akan dibalas oleh Allah gitu. Dan syukurnya ini kayak gini ya, syukurnya yang saya kadang itu ya merasa memang menuntut seolah-olah itu ya kita ini harus bersyukur. Kenapa itu? Nyunyung ngapunten begitu ya. Kalau kita lihat dari zahir gitu kan, ini kan semuanya dari sini nggak ada lah ya basic pesantren kecuali ini nggak ada basic pesantren gitu, nggak ada basic pesantren.
bahkan mungkin ya masih sholatnya juga tahu ya, riwayatnya itu nggak tahu, masing-masing kita mungkin kelam begitu lah. Dengan adanya seperti ini coba kan, ini kitab ini kalau jenengan ngaji kitab ini 1 tahun 2 tahun belum bisa begitu. Artinya untuk membaca memahami ini harus bertahun-tahun dulu begitu lah. Seperti jenengan ini bisa duduk di sini, bisa mendengarkan walaupun sebentar begitu tuh, kalau dipikir-pikir itu luar biasa ini gitu kan. Untuk membaca ini untuk memahami ini tuh harus bertahun-tahun lah gitu. Ya 6 tahun lah minimal lah, 6 tahun terus ke atas gitu. Makanya artinya kita ya itulah, kita bersyukur, artinya kita sedang apa ya, dikenalkan kebaikan oleh Allah gitu, sedang luar biasa gitu. Nggak apa-apa lah kita belum bisa misalnya meninggalkan keburukan kita belum bisa, kita masih ada niat, saya akan berubah gitu. Ini saya sedang melangkah, saya sedang proses seperti itu ya. Baiklah, kita mulai saja pembahasan materi kita supaya terkesan kita punya patokan, terkesan kita punya ngajinya memang benar-benar ada nilai ilmiahnya, ada bobotnya. Makanya saya buka referensinya langsung biar jenengan mantep, dan insya Allah dengan kita membuka kitab aslinya itu akan lebih berkah gitu. Amin. Lebih berkah, amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau enggak apa-apa ya, panjang ya, maksudnya setengah jam gitu, enggak masalah lah ya. Enggak masalah gitu ya. Karena kan ya kita yang ngaji itu bertahap, artinya kemarin saya cenderung lebih singkat, sekarang ya kita lihat saja, semoga nanti tidak terlalu panjang tapi sudah mencakup semuanya. Ini ada satu ayat yang saya bacakan, diambil dari surat Toha ayat 155 gitu. Saya bacakan dulu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Itu ada ayat Toha, surat Toha ayat 132 seperti itu tuh. Artinya seperti ini. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Ini perintah Allah ya, Allah merintahkan. Ini wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad, berarti ini yang dihitopi atau yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad, berarti kamunya itu adalah kamu Nabi Muhammad. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat gitu. Walaupun ini perintah Allah kepada Muhammad, ini mencakup semuanya gitu, karena Rasulullah itu diutus untuk seluruh alam gitu. Artinya ketika yang diperintah dari Nabi Muhammad suruh menyuruh keluarganya, di sini berarti seluruh umat Islam kena semua gitu. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Ini perintah Allah ya. Kalau dalam fikih itu jadi tata caranya, cara kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat itu sedini mungkin gitu. Umur 7 tahun diperintah untuk sholat gitu. Terus diperintah terus sampai umur 10 tahun gitu. Lah umur 10 tahun kok dia belum bocah hurung gelem, belum mau sholat, maka anjurannya adalah kita memberikan semacam warning gitu, peringatan supaya tidak kebablasan untuk memukul dia. Ini bagian dari pendidikan ya, bukan berarti Islam itu ekstrim, enggak. Memukul pun ada caranya, artinya jangan sampai kita memukul di daerah-daerah yang bisa menyebabkan cedera, itu muka, gitu kan. Pukulan pakai balok, gitu, enggak kayak gitu. Pukulannya untuk ini saja, untuk ini saja, iya, untuk bentakan saja, gitu. Pantatnya, gitu, sedikit di nada keras sedikit, gitu. Itu seperti itu. Kenapa demikian? Karena supaya anak kita, keturunan kita itu menjadi terbiasa dengan hal-hal yang baik, kebaikan gitu. Nanti ketika sudah menjadi suatu kebiasaan, walaupun ya tadi biasa saya bilang gitu kan, belum kewajiban sholat, dan kalaupun sholat belum sah begitu. Sehingga nanti ketika sudah terbiasa dia melakukan sholat, itu sudah menjadi biasa. Ketika sudah balik, sudah dia itu dengan kebiasaannya sudah jalan sendiri, tinggal nanti semakin dewasa dia semakin baik ya.
kualitas bacaannya, kualitas gerakannya, kualitas khusyuknya, seperti itu. Itu seperti itu. Lah dijelaskan setelah itu ada penjelasan istangqadzahum min adzabillahi biqaumis shalah. Maksudnya ayat ini adalah kayak gini. Jadi selamatkanlah mereka. Ini artinya ya, makna dari penjelasan dari para ayat tadi. Selamatkanlah mereka, keluarga kita, itu dengan memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat. Kenapa bahasanya adalah menggunakan selamatkanlah mereka? Karena gini, ada satu ayat yang di surat At-Tahrim itu yang bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, satu, dan keluargamu, dua, dari api neraka. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya menjaga diri dari api neraka, dan kita pun harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Caranya gimana? Ya ini, nyambung ke ayat ini. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Betul, seperti itu. Jadi sebenarnya kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat itu hakikat kasih sayang sebenarnya. Kalau kita kalau kita hanya membiarkan anak begitu saja dia tidak sholat, kita biarkan, ini sebenarnya dipertanyakan itu. Dipertanyakan kasih sayang sebagai orang tua itu dipertanyakan, di mana letak kasih sayangnya, di mana itu. Jaga dirimu, kemudian keluargamu. Artinya kayak gini gitu. Kadang ada tipe orang tua yang kono mari masjid, kan anaknya kayak gitu, sama anaknya kayak gitu, tapi dia itu nggak ke masjid begitu. Kayak sholat, tapi dia nggak sholat itu. Ini kurang ya, karena bahasanya tadi kan kayak gini, ku anfusakum wa ahlikum, dirimu ya, dirimu, kemudian yang kedua ada keluargamu. Bareng, jangan cuma wis kono wis sholat, aku ora mlebu syukur apa-apa gitu. Enggak kayak gitu. Jadi Allah kasih sayangnya kepada semuanya. Itu artinya Allah kan mengajak kita kepada Darissalam. Wallahu yad'u ila Darissalam. Allah dia mengajak kita semua untuk masuk ke dalam surga. Allah enggak menghendaki kita masuk neraka itu ya. Jadi Allah tidak menghendaki hambanya masuk neraka, enggak gitu. Makanya Allah perintahkan sholat, maksud men kowe bodoh selamat kayak gitu. Bukan ada unsur apa supaya kalian itu selamat gitu. Ya, baik, kita lanjutkan. Dan kebiasaan Kanjeng Nabi ini sini disebutkan idza asabahu khasasatun nada ahlahu ya ahlan shollu. Kebiasaan Kanjeng Nabi itu ketika dia ditimpa suatu khososoh itu, kalau khososoh itu kan sebenarnya kesusahan ya, artinya bisa dimaknai banyak. Ketika Nabi itu ditimpa musibah, misalnya sebuah kematian, Nabi memerintahkan untuk sholat. Ketika terjadi angin topan, bencana alam, Nabi itu langsung segera ke masjid kemudian mendirikan sholat. Gitu. Jadi hal-hal yang buruk yang menimpa beliau langsung beliau langsung ingatnya itu satu sholat itu. Karena apa? Sholat ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk mendatangkan rahmat Allah itu dengan cara sholat gitu. Lah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya, namanya permasalahan banyak, ada keluarga, ada dari kita, ada dari masyarakat, ada macam-macam yang namanya permasalahan. Itu akan selesai permasalahan itu dengan cara ya dengan rahmat Allah itu. Permasalahan problematika hidup kita itu akan selesai dengan rahmat Allah. Cara memancing rahmat Allah adalah dengan sholat tadi. Makanya para sahabat seperti sahabat Umar kepada Rasulullah ya, ketika ada problematika ya selalu sholat, minta kepada Allah, sholat kemudian minta. Kemudian lanjutan ayat tersebut tadi kan ayat pertama ya, perintahlah keluargamu untuk sholat, wastobir alaiha, dan bersabar untuk mengerjakannya gitu. Artinya ya suruh istiqomah, bersabar terus gitu. Lah selanjutnya di sini ayat selanjutnya la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Ini ditegaskan oleh Gusti Allah, kami tidak meminta rezeki kepada kalian. La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta, kami itu Gusti Allah maksudnya, kami ini tidak meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzuquka, bahkan kami yang memberi rezeki kepada kalian itu. Ini
ayat ini gini maksudnya. Jadi kan sholat itu 5 kali dalam sehari gitu. Ada pemikiran orang Yahudi, mereka kalau sholat ini dikerjakan terus-menerus seperti itu, ini akan mengganggu produktivitas, bahasanya seperti itulah bahasa kita tuh. Akan mengganggu income kita, akan mengganggu bisnis kita, akan mengganggu aktivitas kita lah, seperti itu, produktivitas kita gitu. Lah makanya ayat ini untuk untuk menolak lah bahasanya, untuk membantah itu pemikiran seperti itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Kalian melakukan itu semua, bekerja itu kan karena ingin rizki seperti itu. Lah rizki ini datangnya dari Allah. La nas'aluka rizqan nahnu narzuq. Kami tidak minta rizki kepada kalian. Maksudnya bukan berarti kalau kita rajin sholat kemudian Allah jadi kaya, enggak seperti itu. Jadi kita sholat, ya ayo Allah sudah kaya. Kita nggak sholat, Allah juga sudah kaya. Kita jadi orang durhaka yang luar biasa, ya, orang yang penjahat luar biasa, nggak menjadikan Allah jadi miskin, enggak. Biasa saja, Allah tetap gitu, nggak kaya, nggak jadi kaya, nggak jadi miskin. Ya Allah sudah seperti itu ya. Allah tetap sifatnya tetap adanya. Nah, maka sholat ini sebenarnya untuk kita. Kemudian lagi di sini disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu. Orang yang bertakwa kepada Allah, ya, salah satu bukti takwa ini ya termasuk dia itu menjaga sholatnya. Orang yang bertakwa, dia akan diberi jalan keluar oleh Allah dari segala kesulitan-kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk dia, ya. Jadi dengan cara kita istiqomah sholat, maka nanti Allah akan bukakan jalan-jalan keluar, jalan-jalan solusi atas permasalahan yang sedang kita hadapi itu. Dan jelas ya permasalahan yang paling sering itu kan memang itu masalah rizki, ya, masalah ekonomi itu. Masalah ekonomi yang mungkin ya faktor yang paling banyak lah, yang mayoritas orang itu menjadi problem dalam hidupnya itu. Lah dengan cara kita bertakwa, nanti Allah akan berikan kita rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Dengan kita bertakwa, maka kita akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Ya kalau rizki yang kita sangka, yang kita ihtisab, yang bisa kita hitung, ya misalnya kita sebagai pegawai, kalau kita berangkat sehari dapat 100.000 misalnya, bekerja 100.000, itu bisa dihitung, itu rizki yang bisa dihitung. Yang min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka, ya di luar itu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan rizki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, syaratnya bertakwa, ya. Tanda takwa ya seperti tadi, ya, kita menjalankan sholat, kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Baik, bahkan ini kebalikan tadi, ya, kebalikannya. Saya mungkin ini untuk penutup saja, ya. Orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar oleh Allah dari segala problematikanya, dan dia akan diberi rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, jalan yang tidak dinyono-nyono. Lah kebalikannya ini ada hadis Rasulullah, maka nanti dunya hammuhu faraqallahu alaihi amrahu. Nah, ini yang jadi jadi pelajaran buat kita. Kebalikannya, orang yang tujuan dia itu hanya perkara keduniaan, ya, dia bekerja kemudian sampai lupa sholat, berarti kan otomatis orang ini misinya apa ini? Itu ketika orang sudah bekerja kok sampai nggak sholat, ini misinya apa? Ya otomatis hanya satu toh, duit toh, gitu toh, itu saja itu. Lain kalau orang bekerja, waktunya sholat berhenti, kemudian sholat, berarti orang ini niatnya lain, ini berarti niatnya kerjanya itu untuk ibadah, rezekinya untuk ibadah. Tapi kalau orang itu bekerjanya nggak berhenti sampai meninggal sholat, ini kan berarti misinya hanya satu. Makanya di sini diperingatkan, barang siapa yang dia tujuannya hanya dunia, ini
apa akibatnya? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya, jadi urusan yang sebenarnya itu nggak terlalu ribet ya, yang simpel-simpel saja dibuat cerai berai gitu. Wah, jadi kemana-mana permasalahannya nggak selesai-selesai. Itu kalau tujuannya yang dunia, karena dia hanya nguber itu toh. Gitu. Satu. Kemudian imbas yang kedua adalah waja'ala faqrahu baina ainaihi. Ini kaitannya dengan qanaah, Mas Ipang. Kaitannya dengan qanaah. Orang yang tujuannya hanya dia bergeraklah kemana, dia melangkah, dia bergerak hanya untuk keduniaan, maka Allah akan masukkan ke dalam hatinya rasa fakir, ya. Dalam hatinya diberi rasa miskin, sehingga dia itu merasa dalam pandangannya itu selalu dia itu kurang. Tuh, ini bahasanya seperti itu. Bahasanya waja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasanya fakir terus ada di hadapannya. Itu rasanya. Ya, kalaupun kenyataannya dia orang yang bergelimang harta, tapi nyatanya hatinya rasanya miskin. Itu penyakit ya, di Allah timpakan kepada orang seperti itu. Gitu. Tujuannya hanya ke dunia. Terus yang ketiga, walam, ini kebalikannya yang tadi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Nah, lah dia orang yang tujuannya hanya keduniaan saja, maka rezeki itu tidak datang kepada dia kecuali yang memang sudah Allah tetapkan itu. Jadi rezeki ya di Lauh Mahfudz, di catatan di kitab induk itu sudah ada. Masing-masing kita rezeki itu sudah ada. Sehingga biarpun dia kerja 24 jam nggak berhenti, ia dapatnya ya apa yang sudah ditetapkan untuk dia. Tuh. Ini ada lawan kata yang tadi. Yang pertama bagaimana? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang bertakwa. Tiba-tiba dari mana ada saja gitu. Tetapi orang yang tujuannya itu keduniaan, nggak ada unsur takwa dalam bekerja, dunia atau duit tak gitu, itu ya akhirnya dia dapatnya ya yang sudah Allah tetapkan saja. Nggak ada min haitsu la yahtasib tadi, yang dari jalan yang tidak disangka-sangka itu nggak ada itu. Itu sisi negatif daripada kalau kita tujuannya hanya keduniaan saja. Ya. Lah, kalau orang yang memang misinya adalah untuk kehidupan akhirat, niatnya dia bekerja untuk niat ibadah gitu, untuk perbaiki ibadahnya, di sini Allah bahasakan jama'alahu amrohu itu. Jadi Allah akan kumpulkan urusannya gitu. Jadi urusan-urusan disatukan, kemudian diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Permasalahan datang, memang yang namanya permasalahan ini adalah ujian untuk menguji keimanan kita. Tetap ada permasalahan, tetapi Allah mudah begitu. Allah mudah kumpulkan, Allah mudah selesaikan. Gitu. Karena dia itu bergerak, dia itu melangkah, memang tujuannya untuk memperbaiki akhiratnya, memperbaiki agamanya. Selanjutnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Ini kaitannya dengan qanaah, orang yang tujuannya adalah akhirat. Allah masukkan ke dalam hatinya rasa ghina, rasa kaya. Itu rasa cukup, adem gitu. Rezeki yang dia dapatkan adem gitu ya. Lah ini kunci ya. Ini adalah kunci. Orang kalau dalam hatinya dimasukkan rasa cukup oleh Allah itu, rezeki sedikit ya cukup gitu, rezeki banyak ya luar biasa cukupnya begitu. Beda dengan yang tadi gitu. Ini penting, ini qanaah, rasa kaya dalam hati itu penting sekali, dan ini anugerah, nggak semuanya diberikan gitu. Orang-orang yang berilmu saja, orang-orang yang Allah berikan anugerah, rasanya dia merasa cukup gitu, merasa cukup dengan rezeki yang sedikit cukup, yang banyak ya dia bersyukur begitu. Semuanya hidupnya akan mudah orang seperti itu. Selanjutnya wa tathud dunya wa hiya rahimatun. Ya, orang yang tujuannya adalah untuk kehidupan akhirat, untuk ibadah, itu nanti Allah akan datangkan dunia kepada dia ya. Tentunya kemudahan dunia, kekayaan dunia akan datangkan untuk dia dalam keadaan hina. Dalam arti kayak gini itu. Kebanyakan orang itu mencari keduniaan itu dengan luar biasa lah ya. Bahasa yang kita kenal adalah banting tulang, jungkir balik seperti itu, peras keringat seperti itu kan memang karena orang itu benar-benar sedang mengejar keduniaan. Tetapi bagi orang yang bertakwa, dia bekerja memang untuk Allah gitu, untuk untuk supaya ibadahnya menjadi baik, itu nanti dunia akan datang sendiri dalam keadaan hina.
gitu. Artinya tidak perlu kita yang sampai benar-benar menghabiskan waktu 24 jam gitu. Kita bekerja standar saja begitu, Allah terus akan datangkan. Allah datangkan ke dunia itu apa yang kita inginkan, kita akan Allah datangkan seperti itu ya. Kuncinya apa? Pelajaran kita pada malam ini adalah yang paling pokok adalah kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat, kemudian perintahkan keluarga kita untuk sholat. Nah, janji-janjinya seperti itu. Otomatis dengan kita menjaga sholat kita kan berarti kan tujuan kita sudah lain ini. Bukan hanya semata-mata materi, bukan. Tapi kita bekerja supaya dapat rezeki. Rezeki itu digunakan untuk menguatkan ibadah, untuk supaya sholat kita terjaga semakin baik kualitas ibadah kita. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa disambung dengan ngobrol sambil ngopi sambil masjid dan dibuka pertanyaan kalau memang ada dari kawan-kawan yang mau bertanya. Wan nur yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri willul mursalina liwa